Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara belajar dari kesalahan. Karena kadang-kadang kesalahan itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita tidak mengulanginya. Dalam hidup ini kita akan bertemu dengan kesalahan-kesalahan. Dan kalau saya minta kepada saudara, apakah Anda punya kesalahan yang kalau saudara ingat, saudara menyesal tetapi sudah tersenyum. Menyesal karena pernah mengalaminya, tersenyum karena saudara sudah belajar dari kesalahan tersebut. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang anak yang melakukan kesalahan fatal. Ini anak-anak jangan pernah kurang ajar. Karena anak-anak yang kurang ajar matinya mengenaskan. Namanya Absalom. Saudara-saudara, 2 hari ini saya belajar, kok sampai seperti itu Absalom. Padahal gantengnya bukan main, dikatakan di seluruh Israel tidak ada orang seganteng Absalom. Tapi ternyata modal ganteng saja tidak cukup. Dalam hidup ini, sikap Anda jauh lebih menentukan dari wajah Anda. Ini pelajarannya. Katakan kepada teman Anda, sikapmu lebih menentukan daripada wajahmu. Your attitude determine your altitude. Attitude itu sikap, altitude itu ketinggian. Jadi sikapmu menentukan seberapa tinggi kamu akan dibawa oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat pesawat moncongnya begini, sikapnya sedang begini, saudara tahu dia akan kemana? Tinggal landas. Tapi kalau saudara lihat dari jauh ada pesawat sudah posisinya begini, saudara bisa lihat mendarat. Sikapmu menentukan masa depanmu. Nah, mari kita akan lihat salah satu contoh kegagalan seorang yang bernama Absalom. Absalom adalah anak Daud dari istri yang namanya Raka. Kemudian saudara-saudara, jangan mengikuti langkahnya Daud ya, istrinya banyak dan gundiknya juga banyak. Nah, salah satu anaknya ini bernama Absalom. Tetapi saudara-saudara, Absalom ini singkat cerita dia melakukan banyak sekali kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan ini lahir dari sikap yang salah. Cara berpikir yang salah, karena sikap itu terbentuk dari kebiasaan, kebiasaan itu terbentuk dari perbuatan, perbuatan itu terbentuk dari maksud kehidupan itu lahir dari pikiran. Jadi kalau diurut-urutkan, mulainya dari mana? Pikiran melahirkan tujuan hidup melahirkan perbuatan, perbuatan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan menciptakan sikap, sikap menentukan destiny. Nasib hidup Anda seperti apa? Saudara sudah tahu, saya sering mengatakan, sikapmu adalah nabimu. Artinya, sekarang saudara bisa memprediksi, nanti masa depan saya kayak apa? Dari apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau kerjaannya tidur lagi, makan, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Alkitab mengatakan maka kamu akan jatuh miskin. Jadi orang yang malas itu sikap. Pasti akan jatuh miskin. Jadi kalau ada orang jatuh miskin, jangan salahkan Pak Jokowi. Tidak ada hubungannya. Ya kan? Jangan salahkan nenek moyang, jangan salahkan suku Anda, jangan salahkan dari mana Anda lahir. Anda miskin karena cara berpikir. Mari kita akan lihat. Pertama-tama kita buka di dalam 2 Samuel 14 ayat 25. Di seluruh Israel tidak ada orang yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya.
Absalom. Av itu bapak, Abba, Shalom itu damai. Bapaknya orang damai sebetulnya, tapi justru yang terjadi dia tidak punya damai. Karena ada persoalan demi persoalan. Salah satu penafsir mengatakan hubungannya tidak baik dengan Daud, ayahnya. Hubungan Absalom dengan Daud tidak baik. Nanti saudara akan menemukan bahwa dia pernah melakukan sebuah tindakan kejam di mana dia pernah membunuh adik tirinya. Dan dia harus mengungsi di Gesur 3 tahun. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan Absalom begitu banyak yang membuat dia akhirnya celaka di masa tuanya atau di ujung kehidupannya. Mari kita akan lihat yang pertama. Saya mau mengatakan kepada Anda, jangan pernah mengandalkan kelebihan fisik Anda dalam hidup ini. Hidup ini tidak bisa hanya modal tampang. Jangan pernah hanya mengandalkan wajah Anda, kecantikan, kegantengan Anda, postur tubuh Anda. Dalam hidup ini Anda perlu, tetapi itu bukan modal utama. Apa gunanya wajahnya ganteng, tetapi kelakuannya tidak baik? Contoh, dia pernah membunuh adik tirinya yang bernama Amnon. Karena apa? Adiknya yang bernama Tamar, adiknya dia yang bernama Tamar, diperkosa oleh Amnon. Dan pada waktu dia tahu, karena Tamar akhirnya tinggal di rumahnya Absalom. Dia begitu marah, dia mengatur sebuah pesta dengan harapan tujuannya hanya satu, menghabisi nyawanya Amnon. Mari kita lihat. 2 Samuel 13 ayat 28. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dibuat mabuk. Dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang-orang yang gagah perkasa. Saudara-saudara, dia salah menggunakan kekuasaan sebagai anak raja. Memang dia marah. Memang pemerkosaan adalah kasus yang tidak baik. Tetapi membunuh orang adalah sebuah kesalahan. Nah saudara-saudara, dia menggunakan orang-orang yang dia anggap bisa dipercaya untuk melakukan apa yang menjadi niat pribadinya. Apapun juga alasannya, pembunuhan membuat orang tangannya jadi berlumuran darah istilahnya. Dan itu kalau saudara tahu hukum di sana waktu itu, siapa yang membunuh? Dibunuh. Makanya dia lari. Selesai ini Absalom lari 3 tahun dia mengungsi. Tidak terhubung dengan ayahnya. Nah saudara-saudara, apapun juga yang Anda lakukan, yang namanya membunuh adalah sebuah kesalahan. Mari kita akan lihat berikutnya. Orangnya sewenang-wenang. Jadi ceritanya dia sudah 2 tahun pulang, kemudian ayahnya tidak mau ketemu. Nah, dia pengen sekali ketemu ayahnya mau minta maaf. Tapi orang yang disuruh bicara untuk menjadi negosiator itu tidak mau. 2 kali, tolong beritahukan kepada raja aku ingin ketemu, tidak mau. Lalu apa yang terjadi? 2 Samuel 14 ayat 30. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Yoab disuruh oleh Absalom, tolong pergi kepada Bapak Raja ini supaya saya bisa berdamai. Yoab disuruh 2 kali tidak mau. Akhirnya apa? Ladangnya dibakar. Kesan apa yang saudara dapatkan dari kasusnya Absalom ini? Sewenang-wenang. Abuse of power.
Merasa dirinya sebagai anak raja, dia bisa melakukan segalanya. Hati-hati saudara-saudara, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan, itu bisa menjatuhkan Anda dan bisa menyalahkan Anda. Atau bisa membuat Anda pada akhirnya tidak bisa maksimal dan mencapai titik puncak dalam kehidupan Anda. Jadi jangan pernah abuse of power. Katakan amin. Jadi sudah membunuh, abuse of power, dan apa yang terjadi setelah itu? Mari lihat. 2 Samuel 15 ayat 5-8. Berkhianat. Dia berkhianat kepada ayahnya, saudara tahu caranya. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkan tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Waspadai Anda yang suka mencuri hati orang. Jadi raja salah satunya tugasnya adalah memberikan penghakiman, mengadili kasus-kasus. Jadi tiap hari ngantri ada orang yang mau datang bertemu dengan Raja Daud. Tapi Absalom berdiri di depan pintu, stop. Kamu ada masalah apa? Lapor aja kepada saya. Bapak lagi sibuk. Dia lagi ke luar negeri. Saya bisa mengadili. Ya kan? Kemudian orang-orang itu pada akhirnya saudara-saudara tidak tahu bagaimana caranya, pokoknya kalau mungkin sekarang dia akan mengatakan, kamu SMS saya saja. Kalau ada masalah WA saya, nanti saya akan tolong. Ya kan, tidak usah, dia sibuk. Tidak usah kepada Tuan Raja, saya bisa menolong kamu. Ya kan, kemudian dicium. Waduh, orang-orang merasa wow, dia akan menjadi raja yang bagus. Dia adalah pengganti yang bagus. Tanpa menunggu lama, dia bikin rapat gelap di Hebron dengan 200 orang dan dia menyebarkan sebuah WA kepada semua penduduk, nanti jam sekian kalau kalian dengar trompet sangkakala, semua harus bangun mengatakan, hidup Absalom! Hidup Absalom! Jadi raja, Daud mencium itu. Makanya Daud lari. Dia tidak mau bermusuhan dengan tentara anaknya. Saudara-saudara, mengerikan sekali. Ini mental seorang pengkhianat. Diam-diam mencuri hati orang untuk kepentingannya sendiri. Waspadai kalau ada itu. Jelas ya? Saudara cut. Saudara tahu, wah Novi ini duitnya banyak. Saya lihat kalungnya ini emas perak. Ya, ada berliannya luar biasa. Novi apa kabar? Mau kemana? Dia Novi bilang mau konseling sama Bu Devi. Enggak usah sama saya saja. Bu Devi ini urusan keuangan. Lagi sibuknya bukan main, urusan sama saja. Ya kan? Kemudian ngomong, kemudian kapan bisa makan? Kemudian waktu makan bilang, aduh saya ini belum bisa bayar kredit motor. Saudara tahu maksudnya? Waspadai ketika Anda punya hati untuk shortcut hubungan dan melecehkan orang lain untuk mengalihkan keuntungannya kepada Anda dengan misuse relationship, Anda akan bermasalah. Ini, saudara-saudara, orang tidak tahu bahwa yang namanya pengkhianatan itu akan melahirkan pengkhianatan. Hukum tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan. Maka kalau tidak mau dicubit, jangan nyubitin orang. Amin. Kalau tidak mau dibohongi orang, jangan suka bohong. Kalau tidak mau dikhianati, jangan jadi pengkhianat. Katakan amin. Tengok teman saudara sedikit melotot, bilang bertobat kau sekarang. Saudara-saudara, jangan mentang-mentang Anda orang paling ganteng atau paling cantik di dunia, kemudian mengandalkan kecantikannya, membuat shortcut, membuat
jalan pendek, jalan singkat, supaya Anda langsung dapat pangkat. Semua ada prosesnya. Bapaknya masih hidup. Dia melakukan kudeta dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan Daud. Saudara baca di dalam kitab selanjutnya, Daud jalan kaki dengan 200 orang. Dia tinggalkan gudik-gudiknya untuk menjaga istana. Daud jalan kaki, di tengah jalan ketemu dengan musuh lamanya, keluarganya Saul. Pada berteriak sambil melempari batu, syukur. Kamu sekarang tidak menjadi raja lagi, anakmu melakukan kudeta, inilah yang sedang kamu tuai. Dulu kamu menumpahkan darah, kamu bunuh keluarga kami. Saudara-saudara, Daud meneteskan air mata sambil jalan kaki, tidak pakai sandal. Seorang raja. Dengan 200 orang. Kemudian kalau saudara membaca kisah akhirnya, pada akhirnya ada peristiwa yang berikutnya yang mengenaskan. Ketika Absalom sampai di istana bapaknya, dia meniduri wanita-wanita yang adalah gundik ayahnya. Dibuat semacam kemah kemudian ditiduri semua. Setelah itu dia atur rencana untuk berperang lawan tentara ayahnya. Singkat cerita, dia mati pada waktu lagi dikejar oleh tentara ayahnya, rambutnya tersangkut dahan-dahan pohon. Saya ada fotonya tapi saya tidak tayangkan. Rambutnya panjang, bagus, ikal, saudara-saudara. Jadi apa yang menjadi andalannya itu yang menjadi jebakan untuk dia mati. Ngerti maksudnya? Selama ini dia mengandalkan rambutnya yang cakep, tapi jadi apa yang diandalkan oleh dia yang menjadi jebakan membuat dia mati. Hati-hati. Maka ada ayat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Jadi pelajaran ini buat kita semuanya supaya kita berhati-hati. Karena sikap kita menentukan masa depan kita. Jadi mari kita akan belajar. 1, dia mengandalkan fisiknya. 2, abuse of power. Waspadai abuse of power. Menyalahgunakan wewenang. 3, tangannya berlumuran darah. Dia melakukan pembunuhan. 4, berkhianat, mencuri hati. 5, no moral. Dia meniduri gundik-gundik ayahnya di depan tentara-tentaranya. Memalukan sekali. Saudara-saudara, pada akhirnya, kalau saya mau mengatakan ini, yang sangat menentukan keberhasilan masa depan Anda adalah sikap Anda. Bukan kepandaian Anda, nomor 1, bukan penampilan Anda, bukan gelar Anda. Sikapmu adalah nabimu. Amin. Haleluya. Nah, kalau ada di antara saudara-saudara yang mungkin ada 1, 2, atau 3 sikap seperti tadi yang abuse of power, sombong, mengandalkan penampilan fisik, saudara tidak punya belas kasihan, saudara punya kebiasaan suka menyabotase atau mencuri perhatian orang untuk keuntungan pribadi, Anda akan bermasalah. Dimanapun saja Anda akan bermasalah. Dengar, Tuhan sudah punya waktu. Tuhan sudah punya proses yang Dia biarkan untuk kita lewati. Mengambil jalan pintas yang mengandalkan atau menonjolkan kemampuan pribadi akan membuat Anda celaka di masa depan. Belajarlah, jalani prosesnya, ikuti rencananya, andalkan kebenaran firman-Nya, maka Anda akan sampai di sana. Amin. Tidak ada sukses
yang diraih dengan kilat. Kalau Anda tiba-tiba jadi kaya karena menang lotre, itu bukan sukses. Itu keberuntungan. Jelas ya? Sukses itu adalah sebuah perjuangan tiada henti. Sukses tidak bisa datang karena dinanti. Saya ngomong apa tadi? Sukses, apa tadi? Saya juga lupa beneran nih sekarang. Sukses adalah hasil perjuangan tanpa henti. Sukses tidak bisa datang karena dinanti. Kalau saudara datang ke kuburan cari kembang Kamboja atau yang genap, ya kan, kelopaknya genap, kemudian mengatakan, oh kalau saya bisa mendapatkan, kemudian saya gigit dengan gigi saya, tidak boleh diambil dengan tangan, maka saya akan menjadi sukses. Saya kurang tahu saudara-saudara, pernah saudara dapat hal-hal yang takhayul, kalau saya begini saya akan kaya mendadak, ada pernah? Ya, pelihara tuyul, atau kalau saya mandi kembang 7 warna, maka saya akan cepat laku kawin. Saudara-saudara, tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada Anda harus berjuang. Amin. Apalagi kalau harus pakai aji-aji semar mesem kah, saudara pakai jimat ini itu untuk mendapatkan kesuksesan. Anda salah berpikir. Sukses adalah hasil perjuangan tiada henti. Sukses tidak datang karena dinanti. Waspadai yang namanya shortcut. Absalom tidak sabar. Dia membuat jalan pintas yang sebetulnya justru membunuh dia. Amin. Tulis baik-baik, yang baru masuk sini belum tahu kalimat ini. Sukses adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Maka persiapkanlah dirimu, kerja yang baik, kuliah yang baik, belajar yang baik, cari pengalaman dengan baik. Nanti pada waktu Anda punya kesempatan, yang sudah siap-siap akan mengeraup kesempatan itu dan Anda akan mendapatkannya. Amin. Haleluya. Tengok teman saudara, jangan malas. Agak keras sedikit sambil melotot. Jangan malas. Amin. Haleluya. Untuk saudara-saudara yang sekarang ini saudara sering memikirkan yang tidak benar, punya niat jahat, membuat trik-trik supaya Anda bisa cepat kaya dengan mengambil uang yang bukan miliknya, korupsi, kolusi, manipulasi, apapun juga namanya. Dengar, segala sesuatu akan disingkapkan oleh Tuhan pada waktunya. Maka jangan mengorbankan yang namanya prinsip hidup dan kebenaran dan iman hanya demi sesuatu yang sifatnya sesaat. Kalau pikiran saudara, pokoknya sekarang saya kaya. Pokoknya sekarang saya bisa menjadi raja. Pokoknya saya sekarang menjadi penguasa. Apapun juga saya akan tempuh, yang penting sekarang. Dengar, sekarang itu sifatnya hanya sementara. Tapi karena saudara mengorbankan nilai-nilai kebenaran demi sekarang, suatu saat apa yang Anda lakukan akan diabadikan di otak atau di benak orang-orang dengan Anda meninggalkan warisan yang tidak baik. Sayang sekali Absalom. Bapaknya orang damai tapi hidupnya tidak ada damai. Absalom. Akhirnya, saudara-saudara, kisahnya ditulis di dalam Alkitab. Kisah jeleknya yang ditulis di dalam Alkitab. Saya tidak mau nanti saudara-saudara, waktu orang mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno langsung dimatikan. Klek. Karena dia pernah berkhianat, dia pernah membunuh, dia pernah abuse of power, dia pernah meniduri gundik-gundik bapaknya misalkan aja. Orang menemukan citra negatif dari kehidupan Anda. Hidup ini singkat. Jangan mengorbankan kekekalan hanya demi kepentingan sesaat. Jadi saudara-saudara yang mengatakan yang penting saya sekarang kaya. Yang penting saya sekarang berkuasa.
Yang penting sekarang saya hati-hati dengan kata yang penting saya sekarang. Karena biasanya orang yang memiliki moto yang penting saya sekarang kaya, yang penting sekarang saya bisa menjadi raja, nasib akhirnya jadi tidak baik. Hidup ini singkat, mari kita mengakhiri hidup dengan baik. Amin. Katakan kepada teman, ingat, hidup ini singkat sayang, akhiri hidupmu dengan baik. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan Anda semuanya, kita semua punya kesempatan dalam hidup ini, mau mengakhiri bagaimana? Saya hanya mau mengatakan, hidup sekali, mati sekali. Tolong dua-duanya dijalani dengan baik. Artinya apa? Kalau mau mati terhormat, hiduplah terhormat. Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, novi mati meninggalkan, tinggalkan nama baik. Tinggalkan legacy, istilahnya Pak Larry Stockstill, tinggalkan legacy. Apa itu legacy? Nama baik yang akan jadi kebanggaan anak cucu Anda. Amin. Makanya saya selalu mengatakan ini kepada Anda. Pikirkan baik-baik di batu nisan mau ditulis siapa. Mulai sekarang. RIP. Bawahnya Roni Titahena. Ada tanggal. Tanggal berapa lahir? Tanggal berapa dipanggil Tuhan. Di bawahnya itu ada tulisan kesan yang Anda mau ciptakan, setia sampai mati. Ya kan? Yang nulisi siapa? Yuda. Dia tidak sembarangan menulis, dia menulis berdasarkan kesan yang dia dapatkan selama dia melihat ayahnya hidup, ya kan? Nah, saudara-saudara, yang menulisi kesan di batu nisan itu Anda sendiri. Nah, saudara-saudara, tidak mungkin misalkan saudara ini dulu preman yang brengsek hidupnya, jadi pembicaraan banyak orang meninggalkan warisan legacy yang buruk, tidak mungkin ditulis brengsek sampai mati. Tapi Anda sedang menulisi di hati teman-teman Anda, masyarakat di kampung Anda, dia brengsek. Makanya saudara-saudara tolong perhatikan nanti waktu Anda mati, lihat tetangga-tetanggamu. Kan rohmu masih bisa melihat tuh. Katanya waktu Anda mati roh itu masih bisa, ya kan? Kalau waktu Anda mati semua tetangga saudara potong babi, syukuran, dan mengatakan syukur ini orang brengsek di kampung ini sudah mati. Kita bikin syukuran, ya kan? Doa ucapan syukur karena orang brengsek sudah mati. Anda tidak meninggalkan warisan yang baik. Tapi pada waktu Anda mati semua mengantar ke kuburan sambil menangis, dia orang baik. Ketika mereka menangisi saudara, oleh karena kebaikan-kebaikan dan kesan yang Anda ciptakan selama hidup, Anda mengakhiri dengan baik. Apa yang terjadi pada waktu Absalom mati, mayatnya tergantung di antara pohon karena dibunuh oleh tentaranya Daud, dibuang ke jurang. Mayatnya dibuang ke jurang. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, hidup sekali, mati sekali, jalani dua-duanya dengan baik. Untuk mati dengan baik tidak harus menjadi orang paling kaya, pangkat paling tinggi, orang yang terkenal, tidak. Cukup wariskan kehidupan yang baik. Jejak kaki Anda bisa menjadi kebanggaan bagi anak cucu Anda. Jadi nanti kalau Debbie, Irene, Timmy punya anak-anak, kasih tahu. Opa Paulus, ya kan, suruh dengar tuh Making Life Bell. Mungkin dia bukan punya gelar bupati atau jabatan gubernur. Tapi kau bisa ceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa menginspirasi. Itulah legacy.